Oke guys, lanjut lagi Honda City. Jadi beberapa hari ke belakang ini kita lagi ngulik dulu jalur lampu depan. Karena seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, ini tuh kalau kita pencet dim atau nyalain lampu jauh gitu kan, lampu tembak, dia tuh kayak tabrakan, ya kan, arusnya antara lampu deket dan lampu jauh. Akhirnya si lampunya ini nggak mau nyala nih kalau kita dim gitu, ya kan. Atau misalnya kita lampu jauh tuh, lampu jauhnya nggak nyala, terus indikator yang ada di speedometernya pun dia nggak mau nyala, dia cuma ngedip doang, gitu doang guys. Jadi ini hari keberapa ya, 3 apa keempat ya, jadi belum nemu juga nih permasalahannya, ya kan. Kemarin udah kita coba cek juga untuk jalur kabel, dan jalur kabelnya pun ini nggak ada yang aneh, masih jalur kabel original, nggak ada yang dirubah gitu kan. Cuman kemarin kita cek untuk di bagian saklar ada perbedaan ya perbedaan soket lah gitu. Udah kita coba tes satu-satu juga, itu tetap nggak ngaruh, ya kan. Lampunya masih begitu. Jadi hari ini kemungkinan bakal kita selesaikan aja gitu kan. Jadi kan permasalahannya itu ketika kita nyalain lampu jauh atau dim, dia tuh kayak lampunya tabrakan. Jadi mungkin nanti bakal kita kalahin satu aja, ya kan. Jadi ketika ngedim, nah lampunya tuh nggak kita bikin hidup dua-duanya, jadi kita bikin hidup satu aja, lampu jauhnya aja gitu. Harusnya kan kalau kita lagi ngedim, lampu jauh deketnya tuh nyala bareng. Nah ini kita matiin aja biar lampu jauhnya tuh nyala sendiri aja guys. Nah ini kita dari pagi sampai sore ini baru selesai, dan sekarang untuk kondisi saklar dimnya sudah normal nih. Tuh, ya kan, kalau kita pencet dim, nah indikator di speedometer pun nyala. Gitu guys, oke. Jadi ini sekarang lampu dibikin nyala satu aja kalau ngedim ya, tapi kalau dihidupin lampu jauh, lampu dekat gitu kan, terus lampu kota itu normal semua. Cuman ketika ngedim ini kita bikin satu aja gitu di lampu lampu jauh ya. Gitu guys. Ini kerjaan kayak sepele sih, tapi pusing, ngabisin waktu berhari-hari. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai, udah normal tuh. Ya kan, kelihatan kan? Kalau kita dim, kalau kita tarik ke atas lampu untuk lampu tembaknya sekarang normal. Jadi nyalanya pun ya normal, nggak kedip-kedip lagi, ataupun mati gitu kan. Sekarang udah ya normal aja gitu, alhamdulillah sudah selesai. Jadi ya ini kemarin sebenarnya pekerjaan ini ya kita anggap enteng gitu, ternyata buset ngabisin waktu tuh lumayan banyak gitu guys. Oke. Jadi ya salah satu alasan kenapa project car banyak yang mundur tuh seperti ini guys. Pekerjaan yang biasanya kita anggap gampang ya tahu-tahu mundur gitu kan, karena ya pekerjaan susah gitu guys. Oke. Lanjut lagi, jadi hari ini kita mau ngeroll fender guys gitu, dan ini juga untuk beberapa part sudah kita pretelin ya kan, karena ini mobil kan mau masuk ke pengecetan, mau cat full ya kan. Jadi seperti biasa kalau mengambil paket medium, perintilan seperti ini kita bongkar-bongkarin dulu guys gitu, kayak lampu ya kan, kaca samping, karet-karet segala macam, side molding kita bongkar semua ya kan, kecuali kaca depan dan kaca belakang gitu. Jadi untuk paket medium memang seperti itu guys. Nah ini untuk untuk interior juga beberapa part udah kita bongkar-bongkar juga gitu. Nah ini sekarang kita mau ngeroll fender dulu guys gitu, karena kan pemilik mobil ini minta untuk roda bagian belakang tuh dibikin lebih ceper lagi, sedangkan kondisi sekarang dia bannya tuh gasruk kena fender guys gitu, karena ya memang velg celong sepertinya dia kan lebar nih. Nah ini bekas gasrukannya nih, kelihatan di ban nih bekasnya kan, garis. Ini bannya masih baru by the way nih, jadi gasruk ke sini guys, ke ujung-ujung sini. Nah, ini juga kelihatan ada retakan dempul, cuman kita nggak tahu ini kenapa penyebabnya, nanti
Pokoknya hari ini kita ngeroll fender dulu lah. Kalau ada yang aneh-aneh nanti kita infokan, oke? Nah, jadi nanti untuk bagian fendernya kan di roll, dilipat. Jadi kemungkinan sih ini udah oke sih, cuma di roll doang. Yang punya mobil sih kemarin bilangnya kalau misalnya di roll nggak dapet, di white body aja gitu, dipotong-potong dulu, dibengkek ya kan, habis itu dilas. Tapi kalau perkiraan saya sih ini di roll aja udah cukup kayaknya tuh. Oke, karena ya keluarnya juga nggak terlalu begitu nongol ya kan, ini cuma keluar dikit doang. Jadi kayaknya oke sih ini di roll doang. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba roll fendernya guys. Oke guys, ini udah selesai kita roll, dan ternyata kita nemu kendala di bagian fender yang dempulannya pecah tadi guys. Nah ini kondisi setelah kita roll ya. Jadi si bagian platnya tuh dia rada ketarik keluar, jadi ya posisinya sekarang lebih lebar bodi daripada ban gitu. Jadi otomatis ini kemungkinan gasruknya lebih minim guys, tuh kan. Ini tuh dilipat guys. Jadi ketika ngayun si fender ini nggak nabrak ke ban gitu. Padahal ini bannya udah pakai ban narik loh. Nah ini guys yang tadi saya bilang ini ada kendala nih. Jadi ketika kita roll ketika kita coba roll, ternyata bagian sini tuh kropos guys. Nih, ambrol sebelah sini. Jadi sekalian kita kupas aja untuk dempulnya, dan ternyata kondisinya seperti ini. Jadi untuk bagian fender belakang ya ada keropos seperti ini, dan bagian sebelah bawahnya nih guys. Nah sebelah sini ini keropos juga. Nah jadi penyakit ini jarang kita temuin di Vios. Untuk bodinya keropos kayak gini jarang. Kalau City ini baru project pertama kita udah langsung nemuin kondisi bodi yang keropos seperti ini. Apakah memang build quality-nya lebih jelek daripada Vios, ini kita nggak tahu ya kan. Tapi selama saya ngerjain project car Vios atau Limo ya kan, bahkan yang ekstraksi kondisinya busuk sekalipun, untuk bodi nggak ada yang seperti ini guys. Nah nanti untuk handle pintu ini dibongkar juga, dibuka ya kan, supaya nanti hasil pengecatannya lebih rapi. Ya pokoknya untuk yang belum dibongkar nanti kita bongkar dulu sebelum masuk ke proses pengecatan guys. Jadi hari ini rencana kita mau ngelas dulu. Soalnya tadi udah kita infokan sama yang punya mobil kalau kondisinya keropos seperti ini, dan yang punya mobil minta untuk dilas aja gitu. Oke. Jadi hari ini atau besok mungkin ya kita OTW ke bengkel las, kita cek dulu di bengkel las ada kerjaan apa enggak. Jadi kalau misalnya ada kerjaan ya otomatis kita nunggu dulu selesai baru mobil ini masuk gitu guys. Oke. Oke guys, ini beberapa hari kemudian. Jadi untuk bagian yang keropos tadi sudah selesai kita las, dan untuk bagian sen yang ada di fender depan ini yang punya mobil minta untuk ditutup. Ini sudah selesai kita tutup ya kan. Nah jadi sebelum nanti naik cat ini dikasih epoksi dulu, tujuannya supaya nahan karat guys gitu. Nah ini juga berkarat seperti ini tuh kemungkinan dia setelah di repair dia nggak naik dulu yang namanya epoksi, jadi langsung naik dempul, habis itu cat ya kan. Akhirnya bodinya kropos atau berkarat seperti ini guys. Nah ini sudah selesai kita las, jadi tinggal naik epoksi, naik dempul, naik cat gitu. Oke. Ini bagian sebelah sini kiri kanan pokoknya sen yang ada di fender minta untuk di delete ya kan, ditutup, dihilangkan. Dan untuk bagian belakang juga ini seperti emblem lampu dan yang lain-lain udah kita copot gitu guys. Oke. Jadi mobil ini sekarang sudah masuk ke proses pengecatan. Jadi untuk proses pengecatan ini paling cepat mungkin sekitar 3 mingguan lah
Kalau lamanya mungkin ini bisa lebih dari 1 bulan, karena penyakitnya di bengkel cat itu nyambi, ya kan? Maksudnya nyambi itu misalnya ada mobil masuk nih baru lagi, ya kan? Dia cuma kerusakannya itu 1 panel, misalnya penyok atau baret, ya otomatis 3 atau 4 hari kepotong karena ngerjain mobil yang baru masuk tadi guys gitu. Kayaknya sih semua bengkel cat pinggir jalan kayak gitu ya sistemnya.